Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Ya, ketemu lagi dengan saya, Dr. Rusdi. Dan kali ini kita akan bahas tentang konflik manajemen in workplace. Artinya di layanan kesehatan ya, tempat kerja ini. Untuk Bapak Ibu yang baru mengenal saya, perkenalkan nama saya Dr. Rusdi. Saya dokter yang konsentrasinya di manajemen rumah sakit. Jadi saya peduli terhadap pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dan berfokus pada keselamatan pasien. Hari ini kita akan ngomongin masalah tentang konflik. Sebelum kita mulai, mudah-mudahan hati kita dibersihkan dari segala konflik, terutama berkaitan dengan konflik batin ya. Bapak Ibu, pagi-pagi hari ini mudah-mudahan nggak ada konflik batin ya, supaya kita bisa mengikuti materi webinar ini dengan baik ya. Oke, kita mulai lagi, lanjut ya. Right. Hmm. Sebagai gambaran, saya bukan dosen, saya adalah pekerja. Jadi tujuannya kita dengan mencari tahu dan melihat kondisi-kondisi di lapangan, itu supaya kita bisa ambil pelajarannya. Makanya seperti kata John F. Kennedy, we are not here to curse the darkness, but to light the candle that can guide us through the darkness to a safe and sane future. Jadi nanti kalau saya kasih contoh satu atau dua kasus di lapangan, sekali lagi tujuannya bukan untuk mengkritisi individu atau institusinya, tapi lebih kepada untuk mengambil pelajarannya. Lanjut ya. Nah, bicara tentang konflik manajemen, kita harus ngerti dulu apa yang dimaksud dengan konflik. Ya, bahasa Inggrisnya understanding conflict. Saya akan mencoba menjelaskan dengan cara yang mudah dimengerti supaya nanti tidak terlalu kemana-mana. Again ya, jadi ini bahasa yang simple, mudah dimengerti, jadi supaya tahu bedanya sebelum kita bahas tentang konflik itu sendiri. Lanjut. Nah, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat ya, masih teringat waktu pemilihan presiden kemarin ya? Ingat nggak tuh suasananya bagaimana? Atau yang sebelumnya? Silakan tulis di kolom chat. Ingat kan? Masih ingat nggak pilihan paslonnya? Atau Bapak Ibu nyoblos atau tidak nyoblos? Tulis di kolom chat. Kira-kira masih ingat nggak? Tulis, tulis, tulis. Ya. Waktu pencoblosan kemarin masih ingat nggak? Apa sudah dilupakan? Kemarin ingat nggak itu pilihan paslonnya yang mana? Kemudian sama siapa? Suasananya masih ya, pasti ingat. Ada yang sudah lupa atau sudah melupakan? Nah, waktu pemilihan presiden kemarin ya, mungkin Bapak Ibu pastinya nyoblos kalau sudah cukup umur ya. Mohon maaf saya nggak tahu nih. Siapa tahu 5 tahun yang lalu, belum 5 tahun yang lalu, 3 tahun lalu saya belum nyoblos Dok karena belum cukup umur. Oh ya sudah, mungkin Bapak Ibu kalau sudah cukup umur mestinya ingat ya, yang peristiwa, pencoblosan kemarin. Nah, kenapa ini perlu sebagai salah satu contoh ya, pastinya Bapak Ibu memiliki ya perbedaan. Nah, ya ada pilihan yang pertama, pilihan yang kedua ya, ada yang ketiga disertai dengan alasannya ya. Dan ini makanya pemilu itu katanya langsung umum bebas rahasia. Jadi ya bebas langsung milihnya, kemudian bebas mau pilih apa aja tanpa tekanan dan sifatnya rahasia. Nah, ya kan? Jadi karena Anda bebas memilih manapun tanpa tekanan, nggak ada sogokan dan rahasia, tidak ada seorang pun tahu gitu ya. Nah, kalaupun kita berbeda, ya perbedaan itu atau ketidaksamaan itu hanya soal perbedaan pendapat, opini ya. Ya udah, ya memang beda karena ya kita itu nggak mungkin bisa sama ya. Nah, jadi intinya pada saat pemilu itu memberikan kesempatan untuk Anda untuk memilih sesuai dengan yang Anda percaya, Anda yakini, dan boleh berbeda, nggak ada masalah. Meskipun satu unit, satu keluarga, satu rumah, ya, satu tempat pekerjaan. Itu nggak ada mau mau satu satu profesi, mau satu RT, RW atau apapun, mau teman tidur pun boleh ya. Boleh berbeda. Mau tidurnya satu ranjang pun boleh berbeda. Betul? Nah, ya. Jadi perbedaan itu it's okay. Itu sesuatu yang sangat wajar, sesuatu yang sangat natural.
Bahkan kali ini pun ya Anda kumpul semua meskipun di satu link Zoom, mungkin tujuannya berbeda-beda itu sangat-sangat wajar. Jadi mungkin juga ada yang suka, ada yang nggak suka saya, bahkan benci saya juga itu suatu yang sangat wajar. Jadi berbeda itu hanya soal perbedaan pendapat, opini. Nah, tapi ketika yang berbeda itu ya diekspresikan kepada orang yang berbeda ya beropininya, pendapatnya, jadilah argumentasi. Nah, jadi bisa secara lisan, bisa secara tertulis untuk mengungkapkan perbedaan itu. Ya. Jadi kalau Anda mulai, pilihanku nomor satu. Nah, terus yang satunya, pilihanku nomor dua. Kemudian tuh tukar-tukar menjelaskan ekspresinya nomor satu itu begini begini begini, yang satunya nomor dua begini begini. Nah, jadilah pertukaran ya ekspresi di secara lisan ataupun tertulis. Bahkan ada yang sengaja dikasih panggung. Ya, jadi kalau presiden-presiden itu atau wali kota malah dikasih panggung. Untuk apa? Berargumentasi, menyiapkan poin-poin ya, poin-poin nanti visi misi kemudian dikasih kesempatan untuk membela dan berargumen atas rencana kepemimpinannya tersebut. Betul kan? Ya, bahkan dikasih panggung untuk melakukan argumentasi yang habis berbeda kemudian diekspresikan. Nah, lalu yang berikutnya inilah yang dimaksud dengan konflik. Nah, kalau konflik itu apa? Konflik itu ketika yang berbeda diekspresikan jadilah perselisihan yang lebih serius. Ya. Jadi lebih serius. Seringkali terjadi eskalasi. Ya, jadi meningkat nih, tambah tegang ya, tambah tegang, ketegangannya tambah gitu ya. Dan berpotensi, nah masih berpotensi ya, artinya bisa iya, bisa tidak. Berpotensi jangka panjang. Nah, jadi dampaknya itu bisa jangka panjang. Jangka panjang itu ya bisa 1 minggu, 1 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Ya. Yang dapat melibatkan ya, agresi fisik. Jadi mulai udah dapat serangan fisik atau juga masalah emosional yang mendalam. Nggak mukul sih, nggak cakar-cakaran. Tapi benci ya, kebencian yang mendalam. Ya, ya ini sudah sampai inilah yang dimaksud dengan konflik. Nah, jadi kalau waktu pemilihan presiden yang lalu Anda punya pilihan yang berbeda, ya, entah dengan teman ranjang Anda, seranjang atau misalnya satu rumah atau satu pekerjaan. Kemudian sempat berdebat-berdebat ya, entah itu bercanda atau agak serius. Apalagi kalau sudah sampai wah, ada pukul-pukulan atau mungkin sampai bete-betean sampai kesel. Nah, sampai Anda nggak bisa tidur. Nah ya, sampai kemudian besoknya Anda ngelihat dia masih kesel gitu ya. Sampai setelah pemilihan pun bubar ya, pemilihan selesai pun Anda masih sebel sama orangnya. Dan apalagi sudah sekian tahun Anda masih ngata-ngatain semua ini gara-gara lu. Lu kan yang milih ya rasain, rasain tuh, segala macam. Nah, akhirnya ya udah berarti itu sudah menjadi konflik. Nah, jadi udah tahu ya bedanya kalau yang satunya ada yang ketidaksetujuan atau disagreement and then ada ekspresi ya tentang pendapat opini yang berbeda itu jadi agreement dan ketika terjadi eskalasi jadilah konflik. Jadi konflik itu ada istilahnya perselisihan yang sampai tegang, yang sampai bisa saja terjadi agresi fisik, sampai juga masalah emosional yang mendalam. Nah, jadi kalau mau dicontohkan prosesnya itu seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, contoh supaya paham. Nah, si bapak ini lagi melakukan berbeda ya, banyak pendapat berbeda dengan bapak ini. Nah, kemudian karena dikasih panggung, mereka masing-masing bawa argumentasinya masing-masing.
pendapatnya masing-masing ya. Si bapak ini ngoceh aja, kelihatan lagi dari ekspresi si bapak satunya, kelihatan nggak suka ya. Ah, dengan pendapatnya, maksudnya berbeda ya. Kadang-kadang kalau kita argumen kadang kan bisa sampai bikin kuping panas gitu ya. Sebel apalagi yang diomongin tuh kayaknya nggak bener, nggak sesuai dengan keyakinan kita, apa yang kita yakini. Nah, ini bapak ini juga demikian sama ke pihak satunya. Nah, akhirnya mulailah terjadi eskalasi. Nah, mulai saling ngomong, saling potong, saling tunjuk. Nah, ini pakai tunjuk, "Kamu, gini ya." Tangannya seperti ini. Si bapak ini mulai agak emosi karena bapak ini sudah saya lagi ngomong kok dipotong, gitu ya. Apalagi pakai tangan nunjuk-nunjuk kayak gini. Nah, dia mulailah juga agak agak panas, dimulai agak mau nunjuk nih. Dan ingat yang terjadi berikutnya bagaimana? Nah, terus dilemparlah pakai air teh, cebrot. Sampai kaget ini kakaknya ya, ibunya sama bapaknya kaget di sebelah. Akhirnya nah, dihentikan. Ya, jadi dimulai dari disagreement dulu. Nah, kemudian jadi argumen, mmm, dan kemudian jadilah jadilah konflik. Nah, baru jadilah konflik ya. Jadi kalau misalnya di rumah sakit, misalnya di tempat kerja, ada yang berbeda gimana? Ya it's okay. Jadi ada yang setuju, nggak setuju. Boleh nggak? It's okay. Jadi jangan dipaksa semua harus setuju. Ya. Terus kalau misalnya mereka mengeluarkan pendapatnya, kenapa setuju, kenapa nggak setuju, it's okay, nggak ada apa-apa. Ya, atau mereka mempertahankan argumentasinya kenapa setuju, kenapa nggak setuju, it's okay. Tapi begitu perbedaan itu sampai terjadi perselisihan, yang sampai bisa terjadi agresif sampai gebrak-gebrak meja, atau keluar kata-kata kasar, atau kemudian setelah keluar dari ruangan itu sampai masih terasa aura, aura perselisihannya itu, sampai susah diajak kerjasama, that is called conflict, ya. Jadi jangan gampang-gampang juga kita bilang itu ada terjadi suatu konflik, tapi jangan juga menutup mata kalau memang Anda merasakannya, ya. Jadi sampai situ paham ya? Jadi it's okay, nggak perlu semua harus setuju, nggak apa-apa dia nggak setuju. Nggak apa-apa silakan keluarkan pendapat, kenapa tidak setuju, kenapa setuju ya. Kenapa milih kebijakan A, pilih kebijakan B. Yang jadi persoalan adalah kalau terjadi konflik. Ya, konflik yang tidak menyehatkan. Jadi ya sekali lagi saya juga nggak setuju kalau misalnya semua karyawan tuh cuma oke-oke, enggih-enggih aja. Dikasih ini instruksi iya-iya aja, nggak ada argumentasi sama sekali, nggak ada opini sama sekali, atau nggak ada pertanyaan sama sekali, semua ditelan mentah-mentah semua. Jadi cuma kayak berlaku seperti robot itu pun juga ya nggak nggak bisa begitu, nggak akan bisa bertumbuh, berkembang ya. Jadi sekali lagi, it's okay. Makanya kalau Anda merasa jadi berbeda pun nggak apa-apa ya. Otentisitas itu perlu. Be yourself itu perlu, tetapi ada perbedaan atau kebebasan yang tentu saja bertanggung jawab ya. Sebelum saya lanjutkan, apakah Bapak Ibu masih bersemangat? Tulis dulu di kolom chat, yang belum sapa-sapa yang lain silakan sapa-sapa juga supaya tahu nih dari mana kita dan supaya kita lihat nih banyak perbedaan. But it's okay, yang penting tidak terjadi konflik ya. Tulis dulu di kolom chat yang baru gabung. Apakah masih bersemangat? Tulis dulu ya. Ayo, nggak apa-apa berbeda itu nggak apa-apa jadinya ya. Jadi kalau Anda merasa berbeda, saya dari rumah sakit ini, dari klinik, tulis saja. Jadi supaya di sini nih perbedaan itu it's okay. Jadi makanya saya nggak ada masalah mau mau bagaimana begitu. Karena ya memang kita ini berbeda. Nah lanjut ya. Nah bicara tentang konflik ya. Konflik itu it's all about perception. Jadi konflik itu sebuah persepsi. Ya. Artinya apa? Konflik hanya benar-benar ada jika diakui oleh pihak-pihak yang mengalaminya. Ya, artinya yang terlibat dong ya. Jadi konflik itu sebuah persepsi.
Ya, persepsi. Artinya konflik hanya ada benar-benar ada jika diakui oleh pihak yang mengalaminya. Maksudnya bagaimana? Contoh kayak tadi ya. Misalkan sampai tunjuk-tunjukkan terus dilemparlah sama air teh ya. Ceprok gitu kan. Ada bilang, wah berantem suasana tegang. Tapi setelahnya loh kok ketawa-tawa. Ternyata itu cuma cooking show. Emang sudah disiapkan, sudah disetting. Ya, berarti itu cuma gitu-gitu akal-akalan aja atau cuma settingan aja, tergantung pihak. Ya contohnya, kalau misalnya lagi debat Cak Presiden, waduh kelihatannya tegang apa segala macam. Besoknya udah kayak peluk-pelukan dan segala macam. Ternyata ujung-ujungnya itu cuma settingan. Ya tergantung persepsi, terutama persepsi siapa? Orang yang terlibat. Termasuk kayak misalnya saya ini ya, meskipun saya begini-begini orangnya gitu ya. Tapi sebenarnya saya ini keras ya, tipe kali keluarga kami keluarga keras. Jadi kalau ngomong argumentasi itu waduh, kayak orang berantem gitu ya, kalau orang nggak ngerti kayak orang berantem gitu ya. Tapi ternyata ya nggak ada apa-apa, emang gitu caranya ngomong gitu ya. Tapi saya pernah lihat ya satu, orang itu yang mohon maaf ini, jangan tersinggung ya, mohon maaf. Ini contoh kayak orang Sunda tuh, kayak orang Sunda, orang Solo, misalkan lembut-lembut gitu ya, mereka lembut-lembut sekali ya. Kalau jalan pelan-pelan, ngomong pelan-pelan, itu kalau mereka itu kayak adu argumen tuh kalau saya dengar dibandingkan saya itu kayak orang, menyanyikan sebuah lagu atau main operet. Nah, kayak gitu ya, tergantung persepsinya. Padahal itu mereka udah tegang. Nah, jadi gitu contohnya. Jadi tergantung persepsi terutama persepsi orang yang sedang terlibat. Jadi kalau gitu butuh apa? Ya butuh pengakuan. Jadi kadang pengakuan yang merasa terjadi konflik. Jadi let's say misalnya kadang ada ya orang ngerasa, "Ih, kata-katamu tadi menyakitkan," ya. Sampai aku bikin kepikiran, sampai aku tuh kayak nggak bisa tidur. Padahal yang ngomong tadi kayaknya ngomongku biasa aja dan aku bahkan nggak tahu kalau itu bisa bikin orang sampai nggak bisa tidur. Oke, that is why conflict is about perception. Tapi sekali lagi, kadang kita harus betul-betul melek dan tahu diri sampai kita pastikan bahwa konflik itu sudah terselesaikan dengan baik ya. Oke, jadi sekali lagi, eee, makanya karena konflik itu it's all about perception, jadi pengertian konflik ini tidak pernah turun dari satu definisi yang tegas ya. Nah, sekali lagi, tapi konflik ini bisa kita rasa, meskipun nanti kadang nggak semua orang mau mengakui terjadi konflik. Contohnya gini, ada yang bilang ya, kayaknya kamu marah ya sama aku. Enggak, aku nggak marah. Serius kamu nggak marah kok, tapi sikapmu beda. Enggak, aku merasa biasa aja. Nah, itu ada kayak gitu. Ada yang ngomong ya, mungkin sama pasangan Anda juga begitu ya, mungkin. Kayaknya kamu tersinggung dengan ucapan, "Enggak, aku nggak tersinggung." "Kok kamu kayak langsung, ini malingkan muka?" "Enggak, itu cuma perasaanmu aja." Nah, pernah kan ngerasa kayak gitu ya? Karena itulah konflik is all about perception. Harus diakui yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi, kalau misalnya kita mau tutup mata bisa sih gitu ya. Apalagi kalau suasananya itu, kalau nanti malah ngaku itu malah dipermalukan ya. Kalau misalnya, "Ini nanti kalau saya ngaku memang terjadi konflik malah saya dipermalukan, malah nanti, apa namanya, penyelesaiannya malah nanti berat di saya," gitu ya. Atau nanti malah ya bikin suasana malah jadi justru malah lebih runyam, mending saya simpen sendiri. Nah, ini kan bisa terjadi, ngelihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau saya ngaku konflik, waduh malah tambah saya itu yang dibuat sengsara, malah saya yang disalah-salahin, ya mending saya diam aja. Walaupun itu terjadi konflik, ya saya mending saya nggak ngaku. Nah, ini ya contohnya. Apalagi kalau misalnya, aduh kalau misalnya saya ngaku nanti saya malah dipindahin di tempat kerja yang nggak sesuai. Atau malah begini, malah begini. Nah, ketakutan itu membuat orang jadi tidak mengakui. Atau bahkan nutup mata kalau sebenarnya sudah terjadi konflik. Ya, itu tadi ya. Ini bekal pertama bahwa konflik it's all about perception. Tergantung yang mengakuinya yang terlibat ya. Lanjut. Nah, contoh nih, contoh ya. Nah, ini diundang Kemenkes, yang undang Kemenkes ya. 26 dekan Fakultas Kedokteran menolak hadir.
Nah, padahal yang ngundang Kemenkes, kecuali yang ngundang Dokter Rusdi gitu ya. Harus gratis gitu ya mau lu dateng. Dan harus gratis dulu, ah gratis dok gitu ya. Atau kadang udah minta SKP gratis semua dilayani gitu, bahkan baru mau datang. Kalau enggak ngapain dengerin dokter Rusdi. It's okay lah ya, wong saya juga tahu diri ya. Kemenkes apalagi ini udah Kemenkes pun nggak ada yang mau datang. Semua loh ya, bukan satu dua. Kenapa nggak mau datang? Karena mereka sepakat tidak menghadiri undangan Kemenkes. Ketidakhadiran ini bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga integritas institusi akademik. Kami bukan tidak menghargai undangan tersebut, tuh katanya ini salah satu yang dekan yang nggak mau hadir ya. Melainkan belajar dari pengalaman yang ada, hasil diskusi tidak pernah digunakan sebagai rujukan untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil tetap pada keputusan yang disiapkan sebelumnya. Nah, artinya apa? Sebelumnya kan kita nggak tahu ya. Atau Kemenkesnya merasa ya. Kemenkesnya ngerasa, loh dia kemarin-kemarin nggak ada konflik. Jadinya akhirnya dia merasa ya udah diundang aja kayak biasanya. Tapi dekannya sudah merasakan ada konflik ya. Tapi si Kemenkesnya nggak ada kok, nggak ada konflik. Begitu yang diundang kesekian kali, akhirnya mereka memutuskan tidak mau hadir. Karena ternyata dia merasa Kemenkesnya ini nggak tahu diri bahwa sebenarnya kami ini sudah ada konflik. Ya, jadi tapi tutup mata mungkin ya ngerasa enggak kok nggak ada apa-apa padahal dari pihak satunya dekan-dekan tuh ngerasa kok kami dibeginikan. Nah, itu ya. Jadi konflik it's all about perception. Persepsi siapa? Mereka berdua yang terlibat di dalamnya, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, ya. Jadi kami bukan jadi sekali lagi ya, konflik ini bisa terjadi antara dua orang atau kelompok yang nggak sependapat di mana ketidaksetujuannya menyebabkan gesekan. Artinya sudah ada gesekan. Tapi Kemenkes nggak ngerasa, tapi pihak satunya ngerasa ya. Sehingga akhirnya ini kayaknya bakal ya dampaknya bisa berdampak berdampak negatif hasil akhirnya. Jadi nggak usah deh ketemu gitu ya. Jadi orang-orang dekan-dekan tuh males ketemu deh, ngapain ketemu nanti dialog-dialog ya. Padahal dialog itu kan sesuatu yang positif. Ngapain? Karena nanti ujung-ujungnya pasti hasil akhirnya negatif. Ya. Jadi karena hasil akhirnya negatif, males lah. Nah, jadi orang ngapain? Diajak meeting, bolak-balik meeting, males deh. Pasti nanti ujungnya begitu-begitu juga. Diajak untuk kasih mintain pendapat, males deh. Ujung-ujungnya gitu juga. Artinya sebelumnya sudah terjadi konflik. Dia udah merasakan konflik, udah ada gesekan. Cuma yang lain mungkin tutup mata atau mungkin ya nggak kebaca atau sengaja nggak dibaca. Nah, jadi sekali lagi ya, jadi yang pihak-pihak yang berkepentingan itu ngerasa udah ada gesekan, tadi udah bikin nggak enak. Tapi karena konflik is all about perception, bisa aja yang satu ngerasa nggak ada apa-apa. Ya, makanya kok bisa antar dua orang, bisa juga antar dua kubu. Jadi maka ini misalnya ya, persepsi juga bisa dari orang lain. Kayaknya rumah tangganya baik-baik aja, adem ayem. Yang satu ganteng, yang satu cantik sepertinya sempurna. Tahu-tahu sudah ada konflik ya. Yang rasain cuma orang yang ada di dalamnya. Ternyata akhirnya bubar juga. Berarti itu kan karena ada konflik. Ya, jadi sekali lagi mereka berpikir bahwa hasil akhirnya pasti negatif sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. That is called conflict is all about perception. Kadang yang kita lihat dari luar ternyata nggak sesuai dengan yang dirasakan orang yang terlibat langsung. Oke. Nah, berikutnya ya. Silakan tulis, tolong link absensinya itu dibaca ya. Tulisan-tulisannya yang ada di link absensi itu dibaca. Jadi supaya nggak ada banyak pertanyaan. Juga dengan link registrasi yang ada itu dibaca. Jadi kadang ada yang baru masuk-masuk ini kadang nggak ngebaca ya. Nanti akan ada konflik kalau nggak dibaca ya. Jadi ini juga jadi perhatian buat peserta-peserta yang baru hadir. Terima kasih. Nah, dibaca semua detailnya di situ supaya nanti nggak terjadi konflik ya. Karena ada beberapa yang masih akhirnya gara-gara ini gara kurang baca jadi terjadi konflik. Nah, ini contoh ya. Menurut Budi Santoso, dekannya, UNER forum-forum sejenis dialog tadi yang diadakan sebelumnya dinilai telah dimanipulatif secara naratif untuk menyampaikan kesan bahwa semua peserta mendukung kebijakan tersebut. Nah,
Jadi ini bukan soal menolak terhadap dialog, melainkan penolakan terhadap proses yang tidak transparan, sepihak dan syarat formalitas semu. Nah ini katanya Pak Dekan. Nah Pak Dekan ini juga orang pinter, bukan orang ya yang ya pasti dengan intelektualitasnya ya, baik itu IQ-nya maupun EQ-nya ya, EQ-nya, emotional question-nya, beliau merasa bahwa nanti kalaupun dialog, formalitasnya ujung-ujungnya semu. Jadi buat apa saya mau datang? Nah, jadi ya sekali lagi konflik it's all about perception. Beliau merasa udah terjadi gesekan sebelum-sebelumnya. Tapi Kemenkesnya nggak ngerasa. Jadi terus saja diundang. Sampai akhirnya mereka mengekspresikan ya sikapnya. Ya tidak secara agresif secara fisik tapi menunjukkan bahwa ada emosionalnya yang mendalam yaitu berupa ketidakpercayaan. Udah nggak trust. Saya nggak punya trust sama kamu. Karena sebelum-sebelumnya formalitas itu seperti formalitas semu, pendapat kami itu tidak dipertimbangkan, narasinya diputarbalikkan. Nah, ini contohnya. Jadi mulai dari ada yang berbeda, kemudian diekspresikan sehingga akhirnya ada muncul konflik. Nah, kalau dari berita ini ya asumsi saya ya jelas ini ada konflik. Nah, jadi bisa karena dalam diri seseorang atau ada perbedaan atau pertikaian ya yang berpotensi menimbulkan kerugian. Jadi kalau dari saya ya sebagai warga Indonesia tentu saja amat disayangkan. Karena apa? Karena ini berpotensi merugikan. Semakin orang-orang pinter-pinter yang punya posisi itu, semakin mereka yang tinggi-tinggi itu jabatannya mempunyai ada konflik. Ya. Nah itu maka akan semakin kerugiannya semakin luas dibandingkan ya yang konflik ya orang-orang yang mungkin tidak punya kewenangan atau kedudukan atau ya konflik orang-orang kecil lah, cilik. Kalau orang-orang gede-gede pinter-pinter itu yang konflik, wah ini bisa banyak merugikan. Ingat ya, konflik itu kita bisa lihat ini yang berpotensi menimbulkan kerugian. Artinya selain tadi karena ada persepsi masing-masing pihak. Tapi kalau Anda merasa ada potensi untuk merugikan, boleh kita itu melaporkan. Ya, jadi contoh nih, Anda melihat ya, kadang saya itu juga ngomong ya, dokternya sama perawatnya kelihatan nggak akur, misal di UGD. Dokter yang kalau dokter ini yang jaga sama pasti kelihatan nggak akur kerjasamanya, nggak bagus, ya. Jadi ada ada perawat-perawatnya itu jadi kayak males-malesan, pokoknya nggak menyenangkan suasana itu kayak tegang dan segala macam. Nah ini bagaimana? Ya kalau Anda merasa ini bisa berpotensi merugikan, ya laporkan. Nanti kalau manajemen dapat laporan gini, ya harus terima kasih, bukan malah malah ya udah selesaikan sendiri atau nggak tahu caranya atau mungkin tidak diseriusi laporan tersebut. Nah ya, jadi ini penting. Makanya saya juga seneng ya waktu kalau kerja di rumah sakit itu saya sangat berharap ya ditegaskan di sini tidak boleh ada yang konflik-konflik yang istilahnya drama-drama yang menguras energi dan pikiran kita, menghambat kita untuk maju. Kalau ada melihat ada potensi atau konflik ya yang ini Anda anggap merugikan ya, unit Anda dan rumah sakit, monggo silakan dilaporkan. Bukan untuk adu-adu, tapi juga untuk karena kita rasa sayang sama sesama ya. Kita itu kalau mau maju lebih enak kuat ya, bersatu teguh ya. Daripada nanti ya udah kadung sampai merugikan berdarah-darah malah belum tentu konfliknya selesai semakin parah. Nah, jadi bagaimana? Silakan dilaporkan. Nah, kadang ada perawat-perawat yang lapor, "Dok, kayaknya saya begini, ini ada konflik antara pihak ini, antara unit ini itu." Nah, kalau kita manajemen yang bagus, ya tentunya berterima kasih atas laporan itu. Dan memang disampaikan ya, kalaupun ada laporan ini yang justru ini bagus, ini untuk kepentingan bersama. Belanya opo? Belanya membelain rumah sakit. Jadi buatlah orang manajemen tuh sampaikan kami ya tidak mentoleransi atau juga
berupaya untuk memitigasi, mengurangi banyak drama yang ada di rumah sakit. Jadi kalau melihat ada potensi-potensi konflik atau sudah terjadi konflik, tolong kami disampaikan. Atau juga manajemen juga siap kalau ternyata memang keputusannya, ya policy-nya itu mengakibatkan sebuah konflik. Nah, kadang juga konflik itu bisa berasal dari keputusan manajemen sendiri atau polisinya manajemen sendiri yang ini bisa menyebabkan konflik. Nah, jadi sama-sama ya, Bapak Ibu dari sini mungkin ada yang di pelaksana atau juga ada yang manajemen harus paham kalau misalnya ada dalam tanda kutip tanda-tanda gejala kalau ada konflik di tempatnya bekerja. Alright, lanjut ya. Nah, jadi kalau mulai dari ketidaksetujuan, mungkin nanti ada perdebatan karena ketidaksetujuan atau ketidaksepahaman itu diekspresikan lewat argumen, ya, lewat perdebatan, yang kemudian bisa muncul konflik. Nah, konflik inilah yang kita bahas. Jadi kalau di rumah sakit Anda ada perbedaan, it's okay. Ada yang berdebat-debat, it's okay. Tapi kalau sampai ada konflik, inilah yang kita bahas. Karena konflik kalau tidak di-manage dengan baik, ya, kalau tidak dikelola konflik ini dengan baik, bisa mengakibatkan kerugian. Jadi konflik can be destructive. Tapi kalau konflik ini di-manage dengan baik, maka ini bisa menyehatkan, bisa bertumbuh. Ya, konflik ini menjadi organisasi atau perusahaan yang siap untuk maju dan menghadapi tantangan. Alright ya. Oke, terima kasih. Sampai sini kira-kira apakah Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang sudah saya sampaikan pelan-pelan aja dulu ya karena materinya ini